Jumpa lagi dengan saya Chandra dan hari ini sudah ada sebuah tablet di sini bersama saya dan juga aksesorisnya yaitu pensil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nih ujungnya. Jadi, seiring pemakaian ujung si pensil ini akan aus atau tumpul ya. Apalagi dia terkena anti gores yang model seperti paperlike atau papermate itu. Jadi dia kasar, apalagi ini plastik, jadi akan termakan ya atau tergerus gitu istilahnya. Nah, di pasaran itu ada beberapa macam atau beberapa bahan untuk si ujungnya pensil ini. Jadi di sini saya udah ada sebuah tablet, kebetulan ini pakai iPad Air 6, lalu ada satu HP dari Samsung ya, beserta S Pen-nya. Nah, di sini juga udah saya sediakan untuk ini untuk nipnya atau ujung pensilnya ya. Yang pertama untuk pensilnya si iPad, dia ada dua macam yaitu ini yang plastik sama yang ujungnya metal ya. Untuk bawaannya sendiri itu pakai ujung yang plastik. Nah, di bagian iPad ini untuk anti goresnya saya pakai Paperlike atau Papermate. Lalu untuk yang HP Samsung ini menggunakan tempered glass biasa ya, jadi yang licin. Untuk S Pen-nya ini masih bawaan, yaitu materialnya rubber atau karet ya, jadi lebih lembut sih harusnya. Nah ini. Nah di ujung atau nipnya si Samsung ini juga sama. Untuk penggantinya yang dijual di pasaran ada ujung metal dan ujung yang plastik. Ini yang metal. Bedanya untuk penggantian di Samsung disediakan semacam tweezer ya atau pencapit ini klipnya. Kalau untuk di Apple Pencil itu langsung aja diputer. Nih kita langsung saja coba bagaimana feel-nya untuk yang anti gores Paperlike ya. Jadi kalau kalian punya tablet Samsung, sesuaikan aja. Karena kebetulan ini pakai tempered glass, jadi bisa untuk pembanding antara tempered glass dan Paperlike anti gores ya. Kita coba untuk yang plastik dulu di anti gores Paperlike. Nah, dia itu seperti menulis di atas kertas ya. Coba. Suaranya juga sama, seperti menulis di atas kertas ada gesekan-gesekan gitu. Tapi kelemahannya adalah jika ini nipnya plastik dan anti goresnya Paperlike, dia itu cepat aus. Jadi plastik ini gampang juga untuk tergerus ya untuk anti gores Paperlike. Ini bahannya itu kasar, jadi dia gampang aus. Nah, bedanya enggak. Sekarang kita coba ganti dengan yang nip metal. Nip metal. Nah, dia lebih padat ya. Feel-nya juga sama, tapi dia lebih tahan terhadap anti gores macam Papermate atau Paperlike ini. Jadi, rekomendasi nip yang metal ini bisa untuk Paperlike ini lebih cocok daripada pakai yang ujungnya plastik. Tapi kelemahan ujung metal ini saya rasa ini pendapat pribadi ya, itu kurang nyaman jika digunakan untuk menggambar.
Tapi kalau untuk sekedar menulis, ini akan lebih cocok. Kalau menggambar, karena ujungnya dia ini lancip seperti ini, jadi kalau dibuat miring itu lebih susah ya. Lebih enak pakai yang ujung plastik. Jadi lebih enak ujung yang plastik itu dia kan seperti ini, jadi lebih leluasa untuk dimiringkan. Seperti itu ya. Nah, untuk anti gores yang tempered glass ini cocok untuk semua jenis nip ya. Cocok untuk semua jenis nip. Jadi ini kalau bawaannya si Samsung itu memakai material rubber. Nah, materialnya ini karet ya untuk bawaannya atau originalnya S Pen Samsung. Kalau mau diganti bisa langsung dicapit, ditahan sini, lalu ditarik aja. Seperti itu. Lalu kita ganti dengan nip yang plastik dulu. Untuk memasang nipnya Samsung tinggal dimasukkan ya. Nah, lalu didorong sampai lehernya ini masuk. Nah, ini selesai. Nah, untuk nip plastik ini lebih padat atau lebih lancip juga. Untuk tempered glass dia masih cocok, tapi saya lebih nyaman pakai yang material rubber ya, yang bawaannya si Samsung itu. Nah, bagaimana dengan yang metal? Kalau yang metal sama seperti Apple Pencil tadi, dia akan lebih tahan ya, lebih durable terhadap anti gores yang Paperlike. Nah, karena contoh yang saya pakai ini adalah di Samsung Note atau HP, jadi kan tidak ada yang Paperlike. Saya cek itu paling tempered glass atau anti goresnya itu tipe tempered glass atau hydrogel aja, atau anti gores biasa yang lembaran itu. Kalau untuk tabletnya Samsung mungkin ada yang pakai Paperlike juga, saya pernah pakai. Itu bisa pakai juga ujung yang metal ini. Jadi kesimpulannya, kalau menggunakan Paperlike itu pakai aja ujung yang metal. Kalau anti goresnya tempered glass atau kaca, itu bisa menggunakan semua bahan atau semua material ya, antara rubber, karet, atau plastik atau metal, itu sama enaknya. Cuman yang lebih saya suka itu pakai rubber ya. Tapi di iPad itu tidak ada rubber, jadi pakai saja plastik atau metal. Kalau anti goresnya tempered glass itu sama oke-nya. Tapi kalau pakai Paperlike, jangan menggunakan yang plastik atau rubber ya. Plastik itu akan cepat aus dan rubber juga akan cepat aus. Kesimpulan ini akan berbeda jika penggunaannya juga berbeda. Misal, kalau kalian seorang desainer ya atau suka gambar, itu pasti pakai Paperlike. Paperlike. Lalu untuk nipnya ini menggunakan yang plastik karena lebih nyaman. Kalau pakai metal itu Paperlike memang metal lebih tahan, tapi kurang enak digunakan untuk menggambar. Kalau tujuannya hanya untuk menulis, pakai metal lebih oke. Sambil saya coret-coret di sini. Jadi misal suka menulis,
menulis itu nip. Kalau suka menulis, nipnya itu pakai metal, anti goresnya pakai Paperlike. Ini menulis dan mencatat saja ya, atau note taking ya. Kalau kalian suka menggambar atau desainer ya, menggambar itu nipnya pakai yang plastik, anti goresnya pakai Paperlike bisa, atau eh, tempered glass juga bisa. Kalau menggambar tapi butuh nyaman, itu anti goresnya pakai Paperlike. Kalau menggambar atau desain tapi butuhnya akurasi warna, itu nipnya plastik tapi anti goresnya tempered glass ya. Untuk editing juga begitu. Editing ini lebih ke anti goresnya sih. Jadi anti goresnya lebih disarankan tempered glass ya. Karena kalau Paperlike dia itu layarnya lebih buram dan untuk warnanya itu jadi agak berbeda. Kalau editing mungkin tidak perlu pensil ya yang terlalu nyaman. Kalau tempered glass berarti pasangannya pakai aja bebas antara plastik atau metal. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada beberapa kegiatan yang biasa digunakan di tablet ini ya. Jadi menulis, terus menggambar. Nah, menggambarnya ini butuh nyaman atau butuh tampilan yang lebih bagus ya. Terus yang ketiga editing video atau foto gitu. Jadi pakai tempered glass. Kalau yang menggambar tadi perlu nyaman atau warnanya akurat, itu digabungkan saja. Jadi anti goresnya pakai Paperlike, terus nicknya pakai plastik, ditambahi monitor. Jadi untuk kalibrasi warnanya bisa lihat di monitor, tapi untuk menggambarnya tetap di tablet itu. Lalu untuk kegiatan yang terakhir itu ya sekedar multimedia aja, melihat atau menonton gitu ya. Itu pakai aja yang tempered glass ya untuk anti goresnya. Jadi si warna itu nggak terlalu berubah gitu. Nah, mungkin ada masukan dari teman-teman bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.